Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan tematik kita untuk jeda kitab Al-Kabair, kita lanjutkan adab seorang muslim ketika bermajelis di bagian yang kedua di pagi hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan 14 poin terkait dengan adab-adab seorang muslim ketika bermajelis, dan kita lanjutkan di adab yang ke-15. Yang ke-15, adab seorang muslim ketika bermajelis adalah tidak menempati tempat duduk orang yang berdiri lalu ia kembali lagi ke tempat duduknya. Tidak boleh seorang muslim menempati duduknya orang yang dia pergi, kemudian orang itu kembali lagi ke tempat duduknya. Karena boleh jadi mungkin ada orang yang keluar dari majelis karena dia punya hajat, karena ada keperluan ke belakang dan seterusnya. Kemudian dia kembali lagi ke tempatnya, ternyata tempat duduknya telah ditempati oleh orang lain. Maka ini tidak diperbolehkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sunan Tirmizi di hadis nomor 2751 dari Wahab bin Huzaifah dengan sanad sahih, ar-rajulu ahaqqu bi majlisihi wa an kharaja li hajatihi summa ada fa huwa haqqu bi majlisihi. Seseorang lebih berhak atas tempat duduknya. Maka apabila ia keluar untuk suatu hajatnya, kemudian ia kembali lagi ke tempat duduknya, maka ia lebih berhak atas tempat duduknya yang di awal tadi. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, idza qama ahadukum min majlis summa raja ilaih fa huwa haqqu bih. Jika seseorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia kembali ke situ, ke tempat duduknya di awal, maka ia lebih berhak untuk menempati tempat duduknya di awal tadi. Maka diambillah sebuah kaidah oleh para alim ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan ada satu kaidah, ahaqqun nasi biha man sabaqa ilaiha. Yang lebih berhak mendapatkan adalah yang lebih dulu meraihnya. Ini satu kaidah. Ahaqqun nas biha man sabaqa ilaiha. Yang berhak mendapatkan sesuatu adalah dia yang berhak karena dia lebih dahulu memperolehnya. Contoh penerapan dalam kaidah ini, kata beliau rahimahullah, jika datang seorang anak kecil lebih dulu di shaf di awal dalam salat berjamaah, maka tidak boleh dia diusir dari tempatnya. Karena mentang-mentang yang datang belakangan adalah orang yang lebih tua, kemudian menganggap ini anak kecil, kenapa kok di depan? Ke belakang. Nah, ini tidak diperkenankan berdasarkan kaidah ini. Kenapa? Karena anak kecil tadi lebih dahulu menempati tempat yang dia peroleh, sementara kita datangnya belakangan. Kalau kita ingin mendapatkan di depan shaf, maka datanglah lebih awal.
Jangan kemudian mengusir seorang anak yang dia telah susah payah datang lebih awal daripada kita, kemudian dia diusir ke belakang. Boleh jadi akan muncul kebencian, boleh jadi muncul rasa tidak suka kepada masjid dan seterusnya. Sehingga menempatkan anak-anak di belakang saf tersendiri, kata sebagian ulama itu kurang etis. Karena boleh jadi mereka akan ramai di antara mereka. Dan ini kita jumpai ketika kita sedang sholat taraweh misalnya, ya. Anak-anak ditaruh di saf belakang sendiri. Apa yang terjadi? Ya ramailah di antara mereka. Maka seyogyanya jamaah sekalian, saf yang ada adalah ketika mereka sudah ada di depan, maka biarkan mereka di depan. Kalau ingin mengatur saf anak-anak, maka aturlah di antara orang yang lebih tua. Dan yang paling bijak adalah orang tua menemani anaknya untuk datang berjamaah di masjid. Bukan anaknya disuruh datang jamaah di masjid sementara orang tuanya ada di rumah. Titip sama tetangganya, "Mas, titip ya anakku ya." Lah sampai ning ndi, saya di rumah sibuk. Kalau ada anaknya ramai di masjid, ditegur oleh DKM-nya sama takmirnya, kemudian orang tuanya marah. Ya salah sendiri orang tuanya tidak hadir menemani anaknya. Maka di sana juga bagaimana adab dalam mengajak anak ke masjid. Ya. Ajarkan anak di masjid itu bukan tempat bermain. Tanamkan pada diri mereka masjid adalah tempat untuk beribadah. Jika mereka telah tamyiz, telah mengenal mana yang baik, mana yang buruk, maka ajaklah mereka ke masjid. Jika tidak, maka temani mereka ada di sebelah kita. Jangan dibiarkan mereka ada di belakang kemudian ramai sendiri, dan itu terjadi jamaah sekalian. Sampai-sampai beberapa imam itu sampai salah baca gara-gara di belakang itu ramai sekali. Ya. Maka tidak bijak jika kemudian ada anak yang sudah ada di shaf pertama karena dia lebih dulu datang daripada kita, kemudian kita usir dari tempatnya. Berdasarkan kaidah tadi. Ahakun nas biha man sabaqa ilaiha. Kemudian yang kedua, contoh penerapan kaidah ini kata beliau rahimahullah. Tidak boleh bagi seorang muslim sengaja mengkapling tempat di masjid shaf karena dia ingin mendapatkan tempat di situ sebagai kebiasaannya. Sementara dia mungkin tidak hadir di situ. Ya. Misalnya dia biasa duduk di pojok karena ada sandaran. Kemudian ada orang di sana lebih dulu datang, maka kemudian dia usir orang tadi. Ini tempat duduk saya. Biasa saya di sini. Maka ini tidak diperbolehkan, ya Mas. Berdasarkan kaidah tadi, yaitu barang siapa yang lebih dulu memperolehnya, dialah yang berhak mendapatkannya. Ya, jangan kemudian karena dia datang belakangan, terbiasa tempat di situ, kemudian dia usir orang tadi. Maka ini tidak diperkenankan. Ya, karena masjid adalah milik umat, milik umum. Ya, siapapun yang datang lebih dulu, ya dialah yang menempati shaf pertama. Atau tempat yang biasa dia duduk di awal, ya dialah yang tempatnya ada di sana. Ya. Itu adab yang ke-15. Adab yang ke-16. Tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Karena halaqah itu awalnya adalah melingkar, maka seseorang tidak boleh duduk di tengah-tengah. Ya. Maka dia harus melingkar pula yang ada di depannya, begitu seterusnya. Huzaifah ibn Yaman berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wastal halqah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud. Ya, jadi tidak diperbolehkan seseorang itu duduk ketika lingkaran halaqah yang dibuat kemudian dia ada di tengah-tengahnya. Karena apa jamaah sekalian? Hikmahnya menghalangi pandangan orang yang ada di belakangnya. Ya, boleh jadi dia bisa menghalangi, barangkali kalau tubuhnya agak rampingan tidak mengapa. Kalau tubuhnya agak overweight gitu kan, ya kasihan yang di belakangnya. Ya, tertutupi pandangannya. Karena dia ada di tengah-tengah sendiri. Ya. Sementara yang lainnya melingkar di samping kanan dan kirinya. Yang ke-17, menghindari cara duduk yang bisa menyingkap aurat. Bagaimana jamaah sekalian? Duduk yang berpotensi menyingkap aurat seperti apa? Yaitu duduk yang kata para ulama disebut dengan duduknya ihtiba. Duduk dengan cara lututnya diangkat, kemudian ditekuk
terus dipeluk dengan kedua tangannya, atau diikat dengan sorban atau dengan sarungnya. Ada yang bisa mempraktekkan duduknya? Nah, seperti itu. Itu duduk ihtiba. Kenapa kok berpotensi menyingkap aurat jika pakaiannya hanya satu potong? Paham maksudnya? Kalau dia hanya pakai jubah dari atas sampai bawah saja tanpa ada celana panjangnya, maka duduk seperti itu berpotensi menyingkap aurat. Sementara orang-orang Arab dahulu itu terbiasa duduk seperti itu duduk paling enak. Jadi kalau tangannya capek diikat dengan sorbannya, kemudian dia sudah gantungan gitu duduknya. Dan itu kebiasaan mereka zaman dahulu, mereka tidak memakai dalaman, tidak pakai celana panjangnya, atau tidak memakai sarung atau sirwal yang lain, sehingga hanya satu potong baju yang dia pakai, maka potensi aurat tersingkap itu besar. Maka ini dilarang. Ya, ini dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ar-rajulu bishimalihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan dengan tangan kiri. Au yamshi au yamsiya fi na'li wahidah, atau dia berjalan dengan satu sandal. Ini termasuk adab memakai alas kaki adalah jika sandal kita lepas satu, maka perbaiki, kemudian pakailah, atau lepas yang tidak rusak, sehingga jalannya tidak pakai alas kaki. Ya, jadi jangan sambil memperbaiki sandal itu kita berjalan sehingga terpincang-pincang kaki kita ketika berjalan. Ya, ada kan kita jumpai kadang karena terburu-buru berjalan, ketika sandal kita putus satu, kemudian yang satu tetap dipakai, yang satu sambil diperbaiki sambil jalan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, Nabi melarang seseorang berjalan dengan hanya satu sandal. Ada pembahasan tentang adab di sana, ya. Di antara hikmahnya adalah agar tidak menyerupai jalannya syaitan. Yang kedua, hikmahnya adalah agar yang kaki yang tidak memakai alas kaki itu terpenuhi hak-haknya dan terlindungi dari luka, terlindungi dari beberapa bahaya yang mungkin di jalan. Ya, ada banyak hikmah yang disampaikan oleh para alim ulama terkait dengan tidak bolehnya memakai sandal hanya satu bagian. Wa an yastamila as-sama, yaitu Nabi melarang memakai pakaian yang satu kainnya itu ditaruh di pundak, yang satunya kemudian terbuka. Jadi pakai satu kain, kemudian diikat kainnya satu di bagian pundaknya satu, atau kanan atau kirinya, kemudian yang kanan dibiarkan. Kalau ditaruh di kiri berarti yang kanan dibiarkan terbuka. Potensinya apa? Terbuka aurat. Atau kata para alim ulama, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ada dua makna yang dimaksud dengan istimalus soma, yaitu menyelimuti diri dengan kain tanpa menyisakan tempat keluar bagi tangannya. Itu secara bahasa, istimalus soma itu maknanya ngerukupi badan, itu enggak ngasih tempat untuk tangan kanan dan kiri keluar. Itu secara bahasa kata Imam Nawawi rahimahullah. Sementara kata ahli fikih disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan istimalus soma adalah mengikat kain di ujung yang satu badan, kemudian membiarkan yang lainnya terbuka. Kalau secara bahasa, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, ini termasuk adalah haram, karena tersingkapnya aurat, karena dia hanya memakai satu kain, ya, tidak memakai dalaman. Kalau secara bahasa maknanya dengan menyerungkupi seluruh badan, kepala gini, kemudian tangan dibiarkan tidak terbuka, maka ini makruh. Karena tangan akan membutuhkan untuk mungkin bahaya, mungkin ada serangga dan seterusnya. Sehingga yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yahtabiya fi thawbi wahidin kasiman an farjih. Dan Nabi melarang duduk yang ihtiba dengan hanya sehelai kain, satu gamis saja atau satu jubah saja, kemudian tersingkap auratnya. Ya, duduk yang seperti ini jemaah sekalian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kebiasaan duduknya orang-orang Arab zaman dahulu. Duduk yang enak sekali duduk seperti itu. Ya, duduk ihtiba dengan menyandarkan, mengangkat lututnya kemudian dipegangi. Ya, ini dilarang. Terkhusus lagi ketika sedang salat Jumat. Dilarangnya kita duduk seperti itu.
Ya. Yang ke-18, tidak bertumpu pada tangan kiri ketika duduk. Ada kan kita kalau duduk kemudian sandarnya pakai tangan kiri. Ya. Diriwayatkan oleh Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pernah lewat di dekatnya sementara dia duduk dengan cara seperti itu, yaitu bertelekan bersandar pada tangan kirinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ataqudu qid'atal maghdubi 'alaihim." Apakah engkau duduk dengan cara seperti duduknya orang yang dimurkai Allah? Siapa yang dimurkai Allah? Orang Yahud. Orang Yahud itu duduknya seperti itu, jemaah sekalian. Dari mana kita tahu? Ya Rasulullah SAW mengabarkan kebiasaan orang Yahud itu duduknya dengan bertelekan sandar pada tangan kirinya. Kadang kita kalau capek gitu kan tangan kita gini ya. Kalau kedua-duanya enggak apa-apa malah. Tapi kalau tangan kiri itu tidak boleh. Mengapa jemaah sekalian? Ya, karena ini perintah Nabi SAW. Yang pertama beliau menyebutkan ini adalah duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya orang Yahudi. Sementara sabda Nabi SAW tidak akan mungkin keluar dari hawa nafsu beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan beliau kecuali ini semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak boleh kemudian mempertentangkan sabda Nabi SAW dengan hawa nafsunya. Karena khawatir jemaah sekalian. Kalau kemudian ada orang yang terbiasa mempertentangkan sabda Nabi SAW dengan hawa nafsunya dan dengan akalnya, ini bahaya. Kenapa kok begitu? Duduk begitu aja kok nggak boleh? Kenapa? Ini kan ini jawaban-jawaban yang ingin mengoreksi sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini berbahaya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 63? Falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala, khawatir, takut dirinya akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Karena apa? Menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ini kan begini saja masa tidak boleh? Dengan akal, ya, dengan rasionya kemudian dia mempertentangkan sunnah Nabi SAW. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini? Yang dimaksud dengan fitnah, ya, dicoba oleh fitnah, dicoba oleh ujian oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Di dunia apa? Dia bisa dipenjara. Jika ada satu pemerintahan kaum muslimin sementara ada warganya yang tidak nurut pada sunnah Nabi SAW, maka fitnahnya apa? Ujiannya bisa dipenjara, dihad di dunia. Dan di akhirat apa? Allah sebutkan wa yusibahum azabun alim. Tidak hanya di dunia, tapi azab pedih menunggunya nanti di yaumul qiyamah. Wal iyadu billah jemaah sekalian. Maka hendaklah kita senantiasa berhati-hati ketika ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang sampai kepada kita dengan sanad sahih, ya, dengan periwayatan yang benar, maka jangan sekali-kali kemudian kita mempertentangkan dengan rasio kita, dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita. Ya, kita benturkan dengan adat istiadat, kita benturkan dengan kebiasaan nenek moyang kita benturkan dengan kebiasaan sehari-hari kita. Loh, kok enggak sesuai? Maka hendaklah takut orang-orang seperti ini, dia akan ditimpa fitnah dan adab yang pedih nanti di yaumul qiyamah. Yang ke-19, tidak duduk di tempat duduknya syaitan. Ketika bermajelis, maka jangan duduk di tempat duduknya syaitan. Memang ada syaitan punya tempat duduk, jemaah sekalian? Dari mana kita tahu setan kok punya tempat duduk ini? Saya pernah melihat satu tayangan di media sosial. Ada masjid gitu ya. Kemudian jamaahnya meluber keluar, entah di dalam sudah penuh atau mungkin dia sumpek kemudian dia di luar gitu, di terasnya masjid gitu ya. Nah, ketika kajian ini pagi hari, ya, pagi menjelang agak siangan dikit, tentu ada sinar matahari yang menyinari masjid tadi, ya, sehingga kemudian sinar ini bergerak.
Kalau di awal mungkin di teras awalnya itu tidak ada cahaya karena tempat berteduh, lambat laun karena pergerakan matahari boleh jadi kemudian berpindah panasnya menjadi setengah disinari matahari, setengahnya kemudian terlindungi oleh matahari. Nah, duduknya syaitan itu adalah di antara keduanya, yaitu antara panasnya matahari dan tidak terkenanya matahari. Itu namanya duduknya syaitan. Nah, seseorang tidak boleh duduk di antara itu. Dia harus menyingkir. Dia harus cari tempat yang tempat itu bisa untuk berteduh dirinya. Atau sekalian manas nggak apa-apa. Ya, caring bahasa kita ya. Sekalian caring nggak apa-apa. Pagi soalnya kajian duha. Ya, jadi boleh duduk-duduk gitu. Jadi Nabi SAW melarang duduk seperti itu. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad sahih, anna Nabiyya SAW naha ayyujlasa bainad dhiha wadh-dhilli wa qala majlis syaitan. Adalah Nabi SAW melarang duduk di antara tempat yang kena panas dan tempat yang ada naungannya. Jadi antara yang panas dengan yang teduh itu enggak boleh duduk di tengah-tengahnya. Itu duduknya syaitan, kata Nabi SAW. Maka hendaklah kita, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Abu Dawud dengan sanad sahih, hendaklah dia menyingkir, mencari tempat berlindung. Ya. Jadi mungkin kita ada di teras gitu ya, ya bukan di tempat kita. Kalau tempat kita alhamdulillah dingin. Ya, kalau di luar misalnya ada matahari mulai naik, ya, terkena sebagian cahaya, sebagian tidak tubuh kita, maka menyingkirlah. Carilah tempat yang dia bisa bernaung. Ya, kalau nggak mau kena panas, maka carilah tempat yang bernaung. Jangan di antara tengah-tengahnya. Makanya duduknya syaitan. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan kepada kita banyak nubuah. Bagaimana perilaku syaitan, karena kita tidak bisa melihat dia, dia bisa melihat kita. Ya. Maka Nabi SAW memberikan beberapa ciri, memberikan beberapa kebiasaan-kebiasaan syaitan agar kita tidak menirunya. Karena setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kalian. Maka jauhilah, kata Nabi SAW. Kalau kita bertemu musuh, apakah kita berteman dengannya? Kan kita menjauh. Kita jadikan dia musuh, kita benci dengannya. Nah, ada sebagian orang meniru-niru gerakan setan, meniru-niru perilaku setan. Apa contohnya? Makan dengan berdiri, makan dengan tangan kiri, makan dengan tidak membaca doa basmalah, dan seterusnya. Ya, ini termasuk perilaku setan yang dia tiru. Sementara Nabi SAW memberitahukan kita bagaimana kita menghindar dari musuh yang menjadi musuh nyata bagi manusia. Ini termasuk keutamaan ya, dalam agama kita. Ya, Nabi memberitakan cara bagaimana menghindar dari musuh-musuh kita. Ya. Nah, yang ke-20, adab seorang muslim ketika bermajelis adalah duduk dengan menjaga kesopanan, rendah hati, dan tawadhu. Ya, hendaklah seorang muslim ketika duduk di majelis, terkhusus di majelis-majelis ilmu, maka hendaklah dia jaga ketawadhuan dirinya. Hendaklah dia menjaga rendah hatinya dirinya. Hendaklah dia menjaga kesopanan ketika bermajelis. Jangan duduk dia menunjukkan kesombongan dirinya, keangkuhan di majelis ilmu, jangan. Disebutkan oleh para alim ulama, hendaklah dia duduk dengan tenang. Ya. Sebagaimana contoh dari hadis Jibril yang kita ketahui di awal-awal pembahasan kita ini, ya, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan, maka oleh para alim ulama dipelajari apa faedah dari duduknya Jibril. Maka di antara hikmahnya adalah seorang penuntut ilmu ketika duduk di majelis ilmu dia tenang duduknya. Kemudian apa? Matanya tertuju pada gurunya, pada ustadznya, pada asatidnya, pada kiainya, pada ulamanya. Ya, sehingga ada fokus ketika dia hadir di majelis ilmu. Kemudian tidak menjulurkan kaki. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada yang selonjor Pak ya. Wah, langsung kena ini Pak. Keringkingan Ustaz. Baru berapa menit ini Pak? Jadi bukan adab yang baik, termasuk dalam majelis ilmu itu duduk selonjor. Lebih-lebih selonjor ngadep ning ustate. Wong ustate kalau duduk di bawah itu mbok gringgingan ya meneng ya, Pak.
Tidak pernah sambat itu, Pak. Alhamdulillah sekarang duduk di atas, Pak. Ya. Nyun sewu. Saya duduk di atas nyun sewu. Ya. Saya lebih suka di bawah sebenarnya. Saya pernah di suatu masjid di Buduran sana. Kalau saya ngisi itu saya minta di bawah. Tapi duduk di atas, enggak, saya minta di bawah saja. Karena mejanya enggak nyaman. Muter-muter aja Mas. Jadi kalau saya pegang gini dia muter ke sini. Memang roller coaster gitu ya. Jadi duduk di majelis ilmu itu tidak adab jika dia menjulurkan kakinya, selonjor. Ya. Loh, selonjor ke depan ustaznya enggak boleh. Nek ngono aku tak balik iya, golek membelakangi ustaz berarti. Ya malah enggak adab lagi kalau gitu ya. Kemudian tidak berbincang dengan teman yang di samping kanan kiri depan belakangnya. Ini bukan termasuk adab. Dan Nabi SAW pernah dilihat oleh seorang sahabiyah bernama Qailah binti Mahramah dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad sahih. Wanita ini pernah melihat Nabi SAW duduk dengan rendah hati, dengan tawadhu. Sebagian riwayat menyebutkan duduknya beliau seperti duduk di antara dua sujud. Sebagian riwayat menyebutkan duduknya beliau bersila. Dan duduk tawadhunya beliau itu membuat hatinya Khailah ini menjadi bergetar karena takutnya dengan Nabi SAW. Tenang demikian. 2 jam kajian, tenang gitu. Ya, geringgingan ya ditahan-tahan lah. Ya. Asam urat Ustaz. Ya banyak lah. Ya ini insidental ya, itu kondisional. Tapi secara umum panjenengan tidak boleh ya duduk dengan duduk tidak sopan. Ya. Nah, yang ke-21. Fokus dan konsentrasi dalam majelis. Berdasarkan hadis Jibril ketika beliau datang, kata Umar bin Khattab, wa wada'a kaffaihi ala fakhizai. Dan Jibril meletakkan tangannya di atas pahanya. Jadi duduknya Jibril itu seperti duduk di antara dua sujud. Beliau temukan lututnya dengan lutut Nabi SAW, kemudian tangannya Jibril ada di atas pahanya, tenang. Jadi ketika bermajelis itu tenang jemaah sekalian. Tidak umek karepe dhewe. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sikap sopan, fokus ketika memperhatikan kajian, ketika memperhatikan majelis. Sehingga di sana disebutkan oleh para alim ulama bahwasanya seorang ketika duduk, kita sambung pada poin yang ke-20 tadi, yaitu tidak duduk asal-asalan, tidak berbincang, kemudian tidak main HP, ya, sambil dengarkan jawab pesanan, ya, online, ya, karena tokonya itu di HP-nya soalnya. Dia nggak punya toko yang offline, tokonya online, jadinya di HP dia terima pesanan ketika di majelis ilmu. Ya asik jawab HP aja. Ini tidak boleh jemaah sekalian. Kecuali HP-nya memang untuk nyatet. Ada notnya dia nyatet di HP-nya. Nah, itu mungkin tidak masalah karena ini termasuk wasilah. Ya. Tapi kalau bukan karena itu maka tidak diperkenankan. Karena akan fokusnya hilang. Ya, boleh jadi ada faedah-faedah yang bermanfaat kemudian terlepas pada dirinya. Karena dia asik jawab HP. Ya, sibuk. Nah, ini tidak diperkenankan. Ya, jadi fokus sebagaimana faedah dari Jibril ketika duduk berhadapan dengan Nabi SAW. Yang ke-22, ini yang sering kita tidak jumpai di majelis-majelis ilmu. Tapi ada pernah 1-2 saya majelis saya jumpai, hampir semuanya melakukan di poin ke-22 ini. Yaitu apa? Mencatat faedah ilmu. Mencatat faedah ilmu itu bagian adab ketika bermajelis. Apa kata Nabi SAW dalam Sunan Ad-Darimi dengan sanad sahih, qayyidul ilma bil kitab. Catatlah ilmu, ya, ikat ilmu dengan catatan. Ini yang jarang kita jumpai di majelis-majelis kita di zaman sekarang, di zaman now. Di zaman old dulu, zaman ulama soleh terdahulu, mereka mencatat jamaah sekalian. Kalaupun tidak mencatat, maka mereka memperhatikan bagaimana adabnya sang guru, adabnya ulamanya, adabnya kiainya. Diperhatikan. Ketika duduk majelisnya ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di Baghdad, hadir 50.000 orang, 5.000 orang. Kajian ini jamaah sekalian, kayak tabligh akbar, 5.000 orang hadir. Sampai datang itu mereka lebih duluan datang. Kalau kajiannya hari Sabtu subuh seperti ini, Jumat kemarin mereka sudah hadir.
Jumat mereka sudah hadir. Karena apa? Untuk memploting tempatnya. Karena duduk itu, posisi duduk menentukan prestasi. Semakin jauh dari ustadznya karena nggak ada mic, nggak ada speaker, apa mau ustadznya ngomongnya, nggak denger aja mas sekalian. Ya, jadi duduk itu menentukan prestasi aja mas sekalian. Ya. Maka mereka duduk lebih awal, datang lebih awal. 5.000 yang hadir, 500 orang itu mencatat faedah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah terkait hadis-hadis yang beliau sampaikan. Lalu kemana yang 4.500 orang lainnya? Mereka nggak mencatat, tapi mencatat dengan mata, pendengaran dan hati mereka. Apa? Melihat adab-adabnya Imam Ahmad dalam mengajar. Tutur katanya, perilakunya, gestur tubuhnya, duduknya, minumnya, diperhatikan semua oleh 4.500 orang yang hadir. Jadi terkadang ada orang tidak mencatat, tapi ingatannya kuat. Kemudian dipraktekkan dalam kesehariannya. Tetapi itu di masa dahulu jemaah sekalian, yang tidak ada game online, yang tidak ada WhatsApp, tidak ada Telegram, tidak ada Facebook. Sehingga fokus mereka lebih kuat. Zaman sekarang jemaah sekalian, kita hadir di majelis ini, boleh jadi 10 menit yang akan datang sudah lupa. Maka qayyidul ilma bil kitab itu faedah agar kita tidak lupa dari faedah yang ada di majelis tersebut. Apa sih tadi yang disampaikan? Dicatat. Lupa, dibuka lagi di rumah. Itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Imam Syafi'i mengatakan, al ilmu syaidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu buruan, tulisan itu ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibali al wasiqah. Ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Ilmu tadi buruan, catatan itu ikatannya. Maka ikat buruannya itu yang kuat. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tasrukaha bainal khalaiqi taliqah. Termasuk kebodohan kalau dia memburu kijang, kemudian setelah dia dapat, kemudian dia lepas. Kata Imam Syafi'i ini yang mengatakan dalam Diwan Asy-Syafi'i dalam syair-syair beliau. Jadi kita sudah dapat ilmu, kemudian kita nggak mencatat, ibarat kita dapat kijang, kemudian nggak ditali, lepas jemaah sekalian. Ilmu itu berharga jemaah sekalian. Ilmu itu berharga. Yang kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kita butuhnya ilmu itu ya bi'adadi anfusihi. Sepanjang tarikan nafas kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, semua butuh ilmu. Bagaimana ilmu bangun tidur? Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan? Kita berarti butuh ilmunya bagaimana kita bangun tidur. Sampai kemudian kita tidur kembali, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tidur? Sarenya beliau bagaimana? Maka kita butuh ilmu. Maka benar kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya ilmu itu sangat kita butuhkan. Sementara makan minum kita hanya butuh 2-3 kali dalam sehari. Sementara ilmu itu butuh sepanjang tarikan nafas kita. Kita bergerak, kita berpakaian, kita makan, kita minum, ke kamar mandi, semua butuh ilmu. Maka jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan buruan yang sudah ada di hadapan kita dengan cara apa? Kita tidak mengikatnya dengan tulisan, ya. Jadi saya memotivasi panjenengan semua hadir di majelis ilmu dimanapun berada, maka catatlah. Ya. Bahkan sebagian ulama kita itu mereka terbiasa membawa coretan kertas. Kalau nggak nemukan, mereka tulis di tembok-tembok yang mereka jumpai. Untuk kemudian mereka pulang, mereka catat kembali. Ya, jadi bukan membuat mural di tembok, bukan. Tapi memang mencatat. Kemudian dia pulang kembali, kemudian dicatat tadi apa yang sempat terlewat. Mumpung ingat gitu loh. Mumpung ingat. Ya, ini termasuk banyak sekali bagaimana contoh-contoh para salaf kita terdahulu dalam mencatat tentang suatu ilmu, ya, dalam suatu faedah. Nah, yang ke-23, adab seorang muslim ketika bermajelis, menjauhi berbisik-bisik yang diharamkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza kuntum salasatan fala yatanaja rajulani dunal akhar. Janganlah seseorang ketika dia bertiga, kemudian yang 2 orang berbisik-bisik dengan meninggalkan yang seorang. Jadi ada 3 orang, ngobrol 2 orang, kemudian yang seorang nggak diajak ngobrol. Ini diharamkan.
Tidak diperbolehkan. Hatta tahtalitu bin nasi ajla ayyukhzina. Sampai kalian berbaur dengan orang lain. Maknanya apa? Sampai kemudian yang satu ini diajak kemudian ngobrol pula. Apa faedahnya jemaah sekalian? Nabi menyebutkan agar tidak muncul kesedihan pada orang yang ketiga. Sementara membuat sedih seseorang itu diharamkan dalam agama kita. Karena perintah Nabi SAW adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Jangan bikin orang lain sedih. Nah, kesedihan yang kita buat karena kita berbincang dengan dua orang yang lain, sementara yang seorang ditinggalkan, maka ini tidak diperbolehkan. Kata para alim ulama kita, apakah bilangan 3 meninggalkan yang satu ini sebuah patokan? Maka jawabannya tidak. Ini hanya sekedar contoh. Kalau misalnya ada 5 orang meninggalkan yang ke-6, maka ini pun juga tidak boleh. Jadi angka tadi bukan patokan, tetapi sebagai contoh. Kalau ada sebagian orang kemudian meninggalkan yang 1 orang, maka tidak boleh. Lalu bagaimana jika ada 4 orang, kemudian yang 2 berbincang dengan meninggalkan yang 2? Maka ini tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Karena apa? Yang 2 ini bisa berbincang dengan 2 yang lain, dengan 1 yang lainnya. Atau larangan ini juga tidak berlaku jika banyak berkumpul orang. Sehingga ketika sebagian berbicara dengan yang lain, maka ini tidak mengapa. Ya. Bisa dipahami hadis ini? Ya, jadi jangan sampai membuat sedih seseorang dengan cara kita berbincang dengan tidak mengindahkan orang yang lainnya. Apakah hanya dengan berbincang saja? Maka jawabannya tidak. Boleh jadi dia memberikan isyarat yang hanya bisa difahami oleh orang yang kedua, sementara orang ketiga nggak paham. Misal orang satu kedua ini orang dari satu suku A, orang yang ketiga dari suku B. Yang 1, 2 berbincang dengan bahasa sukunya sehingga tidak difahami oleh orang ketiga. Maka ini pun juga tidak diperbolehkan. Paham maksudnya? Ya, yang A, yang 1 sama 2 berbicara dengan bahasa Inggris. Sangat fasih sekali. Yang 1 orang Jawa, nggak ngerti sama sekali, nggak mudeng belas. Nah, ini nggak boleh, walaupun yang diperbincangkan bukan menyinggung dirinya. Kenapa? Karena akan timbul kecurigaan. Ojo-ojo ngerasani aku. Ojo-ojo sedang berbuat makar pada diriku. Jangan-jangan mengadakan suatu hal buruk pada diriku, sementara saya nggak tahu paham bahasanya. Maka ini pun juga masuk larangan hadis ini. Maka tidak diperbolehkan, jemaah sekalian. Maka bagaimana yang baik? Membaurlah. Ajak bincang yang satunya. Ya. Kalau sementara ada yang lainnya, ajak pula dia berbincang dengan yang lain, maka ini tidak mengapa. Ya. Karena barangkali dia sedang menggunjing, membicarakan rahasia dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ingat jamaah sekalian, begitu indahnya agama kita, sampai urusan bisik-bisik loh diurus. Tidak ada agama sesempurna agama Islam, kecuali Islam mengatur secara detail hanya untuk urusan bisik-bisik. Apa sih susahnya bisik-bisik itu? Ternyata bisa menimbulkan kesedihan, menimbulkan kecurigaan, hasad, dengki, dan seterusnya. Coba kalau kita bertiga, kita nggak diajak ngobrol, pasti kita sedih ya mas. Karena kita ini bukan obat nyamuk bagi yang berdua tadi. Ya. Diajak ngobrol, ajak ngobrol. Walaupun mungkin tidak penting-penting amat. Ini sebagai apa? Bentuk kasih sayang kita kepada sesama kaum muslimin. Ya. Nah, kita lanjutkan yang ke-24. Tidak mendengarkan pembicaraan orang lain. Tidak mendengarkan pembicaraan orang lain. Ya, ada sebagian orang yang sedang ngobrol di majelis, kemudian kita nimbrung tanpa izin, itu tidak diperbolehkan. Karena kita ini sifat keponya itu tingkat dewa. Lapo iku ya. Wah, pengen ngerti ya gitu loh. Enggak pengen tahu, lihat statusnya. Lapo dikomentari. Pengen tahu kegiatannya, lihat status di Facebooknya. Oh, si fulan lagi begini dan begitu. Ya. Maka Nabi pernah mengatakan jemaah sekalian, hendaklah kita ini tidak terlalu banyak mengumbar kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar. Rencana-rencana besar kita itu jangan sampai orang itu banyak yang tahu. Karena apa? Tidak semua orang suka. Yang hasad banyak. Lah, hasadnya seseorang itu bisa menggagalkan rencana-rencana kita.
Moro-moro langsung undangan walimatul urus yang ketiga misalnya. Kan diam-diam aja Mas gitu. Kalau antum cerita bisa gagal itu nanti karena buruan kita barangkali ternyata sedang kita buru pula gitu loh. Ditelikung kita di tengah jalan, undangannya gagal, sudah kadung dicetak 1000 undangan. Sudah kadung nyewa gor di Bung Tomo sana. Bisa gagal nanti. Ya, jadi Nabi menyarankan kita, kalau rencana-rencana besarmu jangan kau sering umbar, apalagi di media sosial. Kalau gagal, sing tepuk tangan itu lebih banyak daripada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tepuk tangan banyak. Kapokmu kapan? Ayo. Yang banyak bilang gitu lebih banyak daripada yang mensyukuri. Alhamdulillah antum dapat begini begitu. Kapan hari berseliweran di beranda Facebook itu berita tentang menikahnya seorang asatid kita. Sebagian menduga yang kedua, sebagian menduga yang ketiga. Ramai aja Mas sekalian. Sampai kemudian diblok gitu. Ya. Untuk apa disampaikan membuat sebagian orang merasa tersinggung, merasa sedih dan seterusnya. Sebagian membela yang menyebar undangan. Yang pertama aja disebar kok, masa yang kedua ketiga enggak disebar lah, enggak adil katanya. Allahu a'lam bishawab. Ramai aja Mas sekalian. Sepekanan terakhir ini Allahu akbar. Ya, jadi hendaknya kalau panjenengan mau nyebar yang kedua atau ketiga enggak usah rame-rame lah. Tahu-tahu langsung datang ke rumah saya misalnya gitu ya. Ustaz tolong hadir yang kedua ketiga. Khotbah nikah. Enggak apa-apa kalau gitu ya. Jadi jangan mendengarkan pembicaraan-pembicaraan rahasia. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, "Wa man istama'a ila hadisin qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subban fi udunihi al-unuka yaumal qiyamah." Barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum yang dia benci kalau didengar, atau mereka menjauh. Jadi cirinya begini, kalau pembicaraan itu rahasia, begitu kita datang langsung volume suara mengecil, berarti itu rahasia. Atau mereka kemudian menghindar dari kita, menjauh, ya jangan deketi terus. Ya, pengen kepo, enggak usah, jangan. Kita ini kadang ini suka repot itu karena kita suka kepo soalnya. Ya. Di antara keindahan akhlak seorang muslim, yaitu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang enggak manfaat, yang enggak ada hubungannya sama kita. Pasti hidup kita akan jadi tenang. Tetangga bikin gini, apa iku yo diintipi terus tiap hari, kegiatannya apa? Enggak usah kepo, ya Mas. Hiduplah dengan apa yang sedang ada pada diri kita. Ada orang sedang berbincang, dikepoin. Lapo iku yo, kok mojok rono yo. Kita datangi, volume mengecil atau dia menjauh. Ya jangan dipaksa untuk kemudian menceritakan kisahnya, ceritanya. Itu rahasia berarti. Nabi mengatakan demikian. Ciri kalau itu rahasia, apa yang kita dengar dia benci kalau didengar atau dia menjauh, maka itu rahasia. Kalau dia maksa untuk mendengarkan, kata Nabi SAW, maka akan dituangkan timah panas nanti di hari kiamat. Hukuman al-jasa min jinsil amal. Dengarkan hal-hal yang Allah haramkan, karena ini pembicaraan rahasia, ya balasannya apa? Ya dituangin telinganya dengan timah panas. Sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan di dunia. Ya, jadi jangan suka mendengarkan pembicaraan yang sifatnya rahasia. Kalau sudah terlihat beberapa orang atau 2 orang sedang mojo, ngomong bisik-bisik, ya sudah biarkan saja. Ya, jangan kepo. Orang netizen plus 62 itu soalnya kepo soalnya. Semua dikepoin. Ustadz kok ngerti sih plus 62? Allah. Nah, yang ke-25. Senantiasa berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita bermajelis jemaah sekalian, di sela-sela kita mendengar, di sela-sela kita sedang mungkin tidak mencatat dan seterusnya, tidak berbincang, maka berzikirlah, bersalawatlah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad sahih, "Ma min qaumin yakumuna min majlis la yazkurunallaha fihi illa qamu an misli
jifatin khimarin wa kana lahum hasrah. Tidaklah sekelompok orang beranjak dari majelis yang mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka beranjak bagaikan dari bangkai keledai dan dia menyesal nanti di yaumul kiamah. Bangkai keledai itu yang hina aja Mas sekalian. Nabi sering membuat permisalan itu dengan keledai, bangkai keledai itu sering Nabi misalkan seperti itu. Sebagaimana ketika beliau turun dari pegunungan di Madinah, kemudian turun di pasar-pasar Madinah, kemudian beliau nyengkewing gitu ya. Bawa ini ya, nyangking telinga kambing, anak kambing yang sudah mati yang telinganya cacat. Kemudian beliau cengkiwing, apa sih namanya? Ya seginilah pokoknya. Ya, sambil mengatakan, "Maukah kalian membeli anak bangkai kambing ini?" Gitu. Para sahabat yang berjualan saat itu mengatakan, "Enggak mau ya Rasulullah, bangkai." Ya kalau gitu gratis lah. Apalagi gratis kami enggak mau. Hidup saja dia itu nyusahin kita, wong dia cacat telinganya kok. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina dibanding dengan anak bangkai kambing tadi. Jadi sering Nabi SAW menggunakan permisalan bangkai kambing, bangkai keledai sebagai apa? Bentuk kehinaan dari apa yang sedang terjadi. Lah, majelis yang di dalamnya seseorang tidak mengucapkan zikir, bersalawat pada Nabi SAW, maka dia bagaikan hadir atau bangkit dari majelis yang di situ dia ada bangkai keledainya. Sebagai bentuk kehinaan. Dan dia akan menyesal nanti di yaumul kiamah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Fa in syaa adabahum wa in syaa ghafaralahum. Jika Allah berkehendak, kalau dia enggak zikir, enggak baca salawat di majelis tadi, maka boleh jadi Allah akan mengazab dirinya atau Allah mengampuni dirinya. Dalam Sunan Tirmizi ada tambahan. Jadi kemungkinannya kalau kita duduk di majelis yang kita tidak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucapkan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi nama disebut kemudian dia diam saja, enggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi dan seterusnya. Dan ini termasuk orang yang paling bakhil di atas muka bumi ini, yaitu ketika nama Nabi disebut dia tidak mau salam dan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam saja. Ya, nama orang lain disebut bolehlah dia diam. Nama Nabi disebut jangan dia diam. Hendaklah dia berselawat dan salam pada Nabi SAW. Ya. Maka kalau itu keadaannya nanti di yaumul kiamah, imma dia diazab, imma dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara kecil jemaah sekalian. Duduk di majelis yang kemudian dia tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pikirannya gelambiar. Enggak fokus sama majelisnya, enggak fokus sama pelajarannya, yo enggak nyatet pisan, pikirannya kemana mana. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Yang ke-26. Meninggalkan debat, berdebat dan debat kusir. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Abu Dawud dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Aku jamin sebuah istana bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Nabi menjamin surga bagi orang yang meninggalkan debat, apalagi debat kusir. Jidal berkepanjangan, tidak ada ujungnya. Saling mengalahkan, niatnya ingin mengalahkan, ingin niatnya unggul-unggulan, kuat-kuatan ilmu, kuat-kuatan wawasan. Maka yang seperti ini, jika dia tinggalkan seperti itu, hatta dia di posisi yang benar, maka Allah akan jamin, Rasulullah jamin surga bagi orang seperti ini. Kenapa kok Rasulullah SAW melarang kita untuk debat jemaah sekalian? Ini akan menimbulkan kerasnya hati, kebencian, dengki, permusuhan, perpecahan di antara kaum muslimin. Maka dilarang untuk berdebat, apalagi debat kusir. Ya, pinter-pinteran ngomong gitu ya, Masya Allah. Yang nggak pinter ngomong ya kalah. Ya, kalah. Ini tidak diperbolehkan.
Ya, karena akan bisa apa? Membuat kegaduhan, ya apalagi di sebuah majelis ilmu yang majelis itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-27, tidak banyak tertawa. Di majelis tidak boleh banyak tertawa karena majelis ilmu itu bukan majelis lawaan. Ya, bukan majelis stand up comedy. Dari A sampai Z, dari menit pertama sampai menit ke 1 jam isinya ketawa terus. Sesekali tertawa boleh jemaah sekalian. Senyum boleh. Ya demikianlah yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Ya. Karena kalau isinya serius terus, metenteng gitu terus ya. Serius terus ya. Sampai ada yang mengatakan, "Kak enak ustadz itu, Kak tahu guyu." Ada seorang ustadz itu, ya bukan di blacklist ya, tapi sama jamaahnya itu, kalau takmirnya ngundang itu, cerita takmirnya sama saya di sebuah masjid. Gak suka ustadz sama jamaahnya itu. Kenapa? Ustadznya nggak tahu guyu. Serius terus. Memangnya seserius apa? Saya tahu ustadznya gitu loh. Masa ustadznya nggak pernah tertawa, nggak pernah senyum. Ya saya bilang majelis ilmu itu bukan majelis lawaan. Jangan harap kita kemudian gembira terus selama majelis. Jangan diharap seperti itu. Handullah radhiyallahu an ketika bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Karena teringat surga, teringat neraka, teringat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika beliau keluar dari majelis berkumpul dengan keluarganya, guyu-guyu mana. Kemudian muncul perasaan nifak pada diri beliau yang beliau anggap. Alhamdulillah mengatakan, kok sepertinya saya ini kok ada sifat munafik. Pas di majelisnya Nabi saya menangis, sedih, mengingat surga, mengingat neraka. Kalau kemudian kembali ke rumah berkumpul dengan anak istri bercanda, kok lupa lagi dengan nangis tadi. Tanya pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Coba tanya pada Umar, kemudian Umar mengatakan, tanya sama Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Handalah sa'atan sa'atan. Ya Handalah, ada waktunya engkau menangis, ada waktunya engkau takut, ada waktunya engkau bergembira. Jadi kadang seseorang itu jamaah sekalian, ya, satu majelis kadang tersentuh betul. Kemudian dia bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi ketika di luar terkena imbasnya kehidupan dunia, kemudian dia lupa lagi dengan apa yang dia semangati di majelis ilmu. Ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia bergembira sesaat, kemudian dia kembali lagi bersemangat, maka ini yang diperbolehkan. Ya, semangat terus, ya tidak mungkin lah. Ya. Kita kendor terus juga tidak mungkin dan tidak boleh. Maka ada saatnya. Kata Nabi, sa'atan, sa'atan. Ada waktunya, ada waktunya. Ya. Maka bercanda pun juga demikian, jemaah sekalian. Guyon dalam majelis itu ibarat garam dalam makanan. Mek bumbune tok sithik. Kalau kebanyakan garam, asin. Enggak ada garam, cemplang itu makanan. Majelis ilmu juga tidak semua diisi serius. Para alim ulama kita sering kita dapati mereka juga bercanda. Candanya juga canda yang hak, bukan canda yang bohong. Ya, sebagaimana Nabi SAW bercanda dengan para sahabat. Ya, beliau candanya hak. Yang canda tidak boleh itu candanya bohong. Karena barang siapa membuat satu kaum tertawa dengan candaannya, maka siap-siaplah dia untuk menempati siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW melarang kita untuk banyak tertawa, jemaah sekalian. La tuksiru ad-dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan kalian banyak tertawa. Dalam Ibnu Majah dengan sanad sahih. Jangan kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Orang kalau banyak tertawa, hatinya itu enggak sensitif sama kematian, enggak sensitif sama adabnya Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di majelis-majelis stand up comedy, di majelis-majelis lawakan ini akan banyak kita jumpai seperti ini. Ya. Berbohong untuk urusan yang bukan membuat orang tertawa itu tidak boleh. Karena berbohong itu ada 3 yang diperbolehkan. Yang tidak dianggap dusta oleh Nabi SAW. Apa itu yang pertama? Mendamaikan, mengislahkan 2 kelompok yang sedang berseteru. Yang kedua? Apa? Yang kedua apa? Saksi. Dalam peperangan. Ya, berbohong dalam peperangan sebagai strategi, taktik itu diperbolehkan. Yang ketiga,
Jangan dikatakan bohongi istri loh ya. Istrinya di belakang pada marah nanti. Bukan bohongi istri, bukan. Tapi menyenangkan dalam rangka untuk menyenangkan seorang istri. Tapi jangan kemudian meninggalkan hak-haknya. Jangan sampai mengurangi hak-haknya istri dengan cara kita berbohong. Ya. Contohnya apa? Misal dalam segi nafkah. Ya, segi nafkah. Misal contoh saja, sekedar contoh. Naskah di Sukoasri ini 1 bulan include bayar ini dan itu 5 juta. Gaji dia 10 juta. Dia katakan gaji saya cuma 6 juta. Wis tak kasih 3 juta aja kalau gitu ya. Atau 4 juta lah. Yang 2 untuk saya pegangan. Nah, berarti dia berbohong tapi untuk kemudian apa? Mengurangi hak-hak dia. Mengurangi haknya istri yang seharusnya dia berikan. Lalu kemana yang sisanya? Oh, jawaban cerdas itu. Untuk satunya ya. Ya, untuk cadangan. Nabung kalau yang ketiga itu ya. Jadi intinya, ketika berbohong sama istri jangan sampai mengurangi hak-haknya istri, itu saja. Ya. Masakan enak, kurang sedikit, ya katakan enak. Ya, tapi tanpa mengurangi haknya istri, yaitu apa? Istri tetap masak. Kalau kita katakan enggak enak, kemudian istrinya, "Wes nek ngono enggak usah masak wis." Nah, itu berarti mengurangi ya yang seharusnya dia lakukan. Maka jangan sampai seperti itu. Ya, dalam hal ini dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di antara suami istri, jemaah sekalian. Ya, bolehnya seorang suami berbohong, demikian juga istri berbohong pada suaminya. "Wahai suamiku, engkau adalah laki-laki paling tampan di atas muka bumi ini." Tentu dia berbohong, karena di luar sana masih banyak laki-laki yang paling tampan, lebih tampan dari suaminya banyak. Tapi ini bohong dalam rangka apa? Menjaga keharmonisan rumah tangga. "Wahai istri, engkau adalah seorang wanita solehah, cantik jelita yang pernah aku jumpai di atas muka bumi ini." Masya Allah. Nah, ini bohong pula gitu loh. Karena apa? Ya banyak orang solehah cantik di luar sana. Tapi ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga diperbolehkan. "Wahai istriku, hari ini kita makan bagaikan di pinggir pantai yang sejuk semilir anginnya." Istrinya mikir, ketoknya kasinan ketoknya masakannya. Pantai itu ibarat laut. Laut itu asin. Wah, berarti kasinan nih. Istrinya cepet tangkap itu. Nah, berbohong untuk urusan itu diperbolehkan, tapi berbohong untuk satu hal yang tidak tertawa itu tidak boleh. Apalagi membuat orang tertawa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu." Celakalah orang yang membuat tertawa suatu kaum dengan candaannya. Wailul lahu. Celaka dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dengan sanad hasan. Jadi enggak boleh jemaah sekalian guyoni koncone, koncoplek ini. Ya. Ustadznya dia karena koncone disebut Mas Bro gitu ya. Mas Ustad, Bro Ustad gitu ya. Karena koncone. Dibohongi jemaah sekalian. Guyoni tapi bohong. Itu enggak boleh. Menyenangkan orang, bukan menyenangkan orang, enggak apa-apa. Pahalanya enggak besar menyenangkan orang. Iya tapi bohong. Jadi jangan cerita orang lain tertawa tapi kontennya ini konten bohong. Nggak boleh. Nabi kalau bercanda itu hak. Apa yang beliau sampaikan hak. Nggak pernah beliau kontennya itu konten bohong. Ya, jadi silahkan kita bercanda tapi kontennya harus yang benar. Ya, jangan kontennya isinya bohong. Candaan supaya orang tertawa. Ya. Apalagi di skrip. Ya. Kemudian di improvisasi dalam penyampaian. Wah, ini jelas tentu suatu hal yang dicela oleh agama kita. Nah, jadi jangan banyak bercanda di sebuah majelis. Ya. Yang ke-28, menghormati ahli ilmu. Ya, menghormati ahli ilmu. Bagaimana cara kita menghormati ahli ilmu? Sebagai bentuk kita adab di majelis, yaitu tawadhu pada guru kita, rendah hati pada guru kita, menghadap dan tidak menoleh ke sana kemari, menjaga adab dalam berbicara, mendoakan kebaikan-kebaikan pada guru-guru kita, mengucapkan terima kasih, jazakallahu khair atas ilmu yang disampaikan, menampakkan butuhnya kita terhadap ilmu yang disampaikan,
tidak menyakiti guru dengan ucapan dan perbuatan, serta berlemah lembut dalam mengingatkan kesalahan-kesalahannya. Guru bukan orang maksum. Asatidz kita, ulama kita, kiai kita bukan orang maksum. Tentu ada kesalahan. Andai ada kesalahan, maka ingatkan dengan lemah lembut. Ya. Kata Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad dan Mustadraknya Imam Al-Hakim dengan sanad hasan, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian umatku, kata Nabi SAW, orang yang tidak memuliakan orang yang tua, menghormati yang tua, kemudian menyayangi yang muda dan tidak tahu hak-haknya orang alim di antara kalian. Bukan umat Nabi SAW. Kalau yang muda ini tidak hormat sama yang tua tidak sayang sama yang muda, kemudian kita secara umum tidak menghormati hak-haknya para alim ulama kita. Maka di antara bentuk menghormati hak-haknya alim ulama kita adalah kita tawadhu pada mereka. Ingat, para alim ulama itu tidak minta untuk dihormati. Para ustadz kita, para kiai kita, ya, para ulama kita tidak minta untuk dihormati. Mereka tidak gila hormat, jamaah sekalian. Tapi kita sebagai mustami'nya, sebagai thalib ilmu, sebagai murid-muridnya, sebagai orang yang duduk di majelis ilmu, tahu diri bagaimana cara memuliakan orang-orang alim di antara kita. Ya. Tidak harus berlebih-lebihan, jamaah sekalian. Ya. Tidak sampai hulu. Ya. Mudah-mudahan tidak nyisa minum saya. Nah, khawatir nanti diminum. Ya, sebagian majelis ini kayak rebutan, jamaah sekalian. Ya. Lalu apa namanya? Barokah. Ya. Ada yang sampai kemudian tangannya dilung-lung gini. Ada gila hormat seperti itu. Ya tidak. Ya. Para asatidz kita, para guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai kita tidak gila hormat, tetapi kita yang harus tahu diri bagaimana mendudukkan hak-haknya para alim ulama kita. Nah, yang ke-29. Berhati-hatilah di dalam bertanya kepada mereka. Jika bertanya, maka berhati-hatilah. Di sana ada adab-adab bagaimana seorang murid bertanya pada guru-gurunya. Yang pertama, bagaimana adab ketika bertanya kepada para alim ulama kita. Yang pertama, bertanyalah bukan untuk mendebat. Bertanyalah untuk mencari ilmu, untuk menambah iman, menambah amal. Jadi pondasi ketika kita bertanya kepada alim ulama adalah untuk meningkatkan iman dan menambah amal kita. Kalau pertanyaan itu tidak menambah iman, tidak menambah amal kita, maka janganlah bertanya. Jangan bertanya siapa istrinya iblis. Iblis kan beranak pinak ya. Terus istrinya sopo? Nah kan pertanyaan tidak ada manfaatnya itu. Kita nggak diundang di walimahnya, ya nggak tahu lah siapa istrinya. Atau pertanyaan apa? Mizannya Allah, timbangannya Allah itu dari emas, perak, tembaga atau nikel. Nggak ada manfaatnya, nggak nambah amal, nggak nambah iman itu. Ya. Jadi bertanyalah pada hal-hal yang menambah amal dan iman dia. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmizi dengan sanad hasan, barang siapa menuntut ilmu untuk maksud mendebat ulama, kemudian untuk mendebat membodoh-bodohkan orang sufaha. Sufaha itu kurang akal. Ya, orang sufaha itu kurang akal. Bodoh lah katakan kita. Ya, minteri wong bodoh-bodoh gitu ya. Yang debat ulama, kemudian minteri orang sing bodoh-bodoh, kemudian untuk menjadi perhatian manusia ketika hadir di majelis ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memasukkan dia dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis ilmu tujuannya agar untuk debat para ulama, merasa dirinya lebih pinter. Kemudian dia minteri orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, untuk cari perhatian manusia ketika duduk di majelis ilmu. Itu saya lu. Ini siap-siap untuk dirinya dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adabnya bertanya bagaimana? Bertanyalah tentang hal-hal yang nyata
yang terjadi bukan di dunia khayalan dan belum terjadi. Bertanyalah pada hal-hal yang itu terjadi waqi' untuk kemudian kita cari solusinya, bagaimana menghadapinya dan seterusnya. Jangan bertanya yang belum terjadi dan tidak ada di dunia nyata. Dan ini enggak manfaat jemaah sekalian. Ya. Contoh misalnya bertanya, tadi saya contohkan ketika ada seorang bertanya kepada seorang qadhi, kemudian qadhi ini ditanya, bagaimana sifat timbangan mizannya Allah di yaumul qiyamah? Dari emas ataukah dari perak? Kemudian sang qadhi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan adab seorang muslim, akhlaknya adalah dia tinggalkan hal-hal yang enggak manfaat. Ini enggak manfaat jemaah sekalian. Kalau kita tahu misalnya mizannya Allah dari emas, terus ngapain? Mau dicuili, terus ditimbang? Enggak mungkin. Kalau dari perak kemudian kita remehkan timbangan Allah, kan ya enggak mungkin pula. Maka pertanyaan ini enggak manfaat. Ya. Atau bertanya, ya Ustadz, bagaimana cara sholat menghadap kiblatnya kalau sedang di bulan? Gimana? Jawabnya gimana? Kalau di bulan nanti menghadapi ya opo, madhep ning ndi? Maka kita jawab, silahkan dulu pergi ke bulan, kemudian WhatsApp saya, nanti tak jawab. Kalau sudah sampai sana, tak jawab. Maka belum terjadi jemaah sekalian. Tidak ada di dunia nyata. Atau bagaimana hukumnya, apakah daging dinosaurus halal atau haram? Wong ayam geprek sih enak ya jemaah sekalian. Tanyanya yang aneh-aneh seperti ini. Ini jangan sampai bertanya seperti ini ya. Nah, yang ketiga adabnya adalah bertanya dengan memperhatikan waktu dan keadaan guru. Ya, perhatikan guru kita, asatidz kita ketika bertanya. Misal tidak di majelis ini, ya, misal di luar majelis, kita bertanya mungkin lewat WA, kita SMS dan seterusnya barangkali, atau kita telepon. Maka perhatikan keadaan guru-guru kita. Boleh jadi mereka sedang sibuk, karena mereka juga punya keluarga, punya kegiatan dan seterusnya. Maka kalau mereka tidak menjawab WA kita, maka maklumlah, berilah uzur mereka. Oh, mungkin beliau sibuk. Oh, mungkin kuotanya tidak punya. Yo dikirimi kuota, ditransfer gitu ya. Kok nggak jawab-jawab ya? Centangnya masih biru hitam terus misalnya. Ya tahu dirilah ya mas sekalian. Ya, jangan kemudian Ustadz segera jawab Ustadz sak dalile. Ini makso iki jamaah sekalian. Mereka pun juga mikir jamaah sekalian. Cari referensi, mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang roji dan seterusnya. Tidak kemudian asal dijawab. Para ustadz kita ini bukan Google masalahnya. Tanya cerak keluar gitu, enggak mikir ya mas. Ya. Jadi kalau misal kita bertanya pada para asatidz kita belum juga dijawab sampai dengan detik ini, maka berilah uzur pada mereka. Boleh jadi mereka punya kesibukan, ya mungkin belum tahu jawabannya dan seterusnya. Ya, berilah uzur pada mereka. Jadi tanya itu perhatikan keadaan guru-guru kita. Yang keempat, jangan bertanya hanya untuk nambah wawasan. Ya, nambah wawasan kita. Untuk bertanya nambah wawasan tok. Ini enggak nambah iman ya Mas sekalian. Kata para alim ulama kita, mereka mengatakan man amila bima alim awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, jadi dia tahu ilmu, setelah dia bertanya, dia amalkan, maka Allah akan mengajarkan dia, mewariskan dia ilmu yang belum dia ketahui berikutnya. Kalau dia nggak ngamalkan ilmu, yang berikutnya dia nggak akan tahu. Maka kalau orang itu ingin tambah ilmu dengan amal-amal dia, maka amalkan ilmu yang telah kita peroleh. Kita sudah tahu ilmunya bagaimana birrul walidain, kita telah tahu ilmunya bagaimana bersedekah, kerjakan. Nanti akan dapat ilmu berikutnya. Maka para alim ulama kita adalah orang yang paling banyak mengetahui ilmu. Kenapa? Mereka mengajarkan kemudian dia diamalkan. Tahu ilmu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Kalau kita kemudian belajar stuck hanya untuk wawasan tok, sementara misalnya kita ini banyak bertanya, maka nggak ada manfaatnya. Coba di grup WA kita, sudah berapa ilmu yang kita peroleh? Saya yakin di HP kita lebih dari 2-3 grup yang kita ikuti. Satu hari postingan 5, 6, 10 postingan
Yang kadang-kadang mirip-mirip pula, karena lempar sana lempar sini itu postingannya. Apakah berapa persen yang kita ambil dari faedah yang kita telah dapat dari WA kita? Gadget kita, jemaah sekalian, bisa bermata dua. Bisa jadi keburukan bagi kita, bisa jadi kebaikan untuk kita. Maka bijaklah dalam menggunakannya. Carilah manfaat, kemudian kita amalkan. Hanya cuma jangan sekedar wawasan saja. Yo, saya baca ini, saya baca ini. Apa amalnya apa? Maka diamalkan, jemaah sekalian. Ya, bertanya itu untuk diamalkan. Yang kelima, jangan bertanya hanya untuk cari simpati dan pujian. Wah, wong itu sering takok wong, pinter ya. Karena ada orang bertanya itu, ada orang nggak bertanya itu macam-macam, jemaah sekalian. Satu, karena dia sudah paham, jadi nggak tanya. Yang kedua, nggak mudeng-mudeng, jadi nggak tahu apa yang ditanyakan. Takok apa ya? Mau nggak mudeng masalahnya. Ada orang itu gembarnya tanya aja mas sekalian. Saya ada sebuah majelis di Surabaya itu. Ada seorang ibu. Setiap kali saya majelis itu mesti bertanya. Kadang di tengah-tengah materi nyelo tanya. Setiap kali buka saya tanya jawab pasti dia langsung bertanya ibu tadi. Sampai kadang-kadang saya stop. Yang bertanya bapak-bapak lebih dahulu saya bilang gitu. Dia sering tanya terus. Notabene katanya jamaah sana bukan bekas ya. Dulu pernah mengajar di sebuah lembaga institusi lembaga pendidikan di Surabaya. Ya, yang backgroundnya agama. Jadi banyak beliau itu punya wawasan soal itu, tapi sering tanya itu. Tanyanya debat, kadang ngetes pula. Saya sudah tahu arahnya. Awal-awal saya nggak tahu. Oh, orang ini banyak tanya. Awal-awal ketika sekitar 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi setiap ke depan semakin paham kita. Ternyata ini cuma ngetes wawasannya saja. Bener nggak sama yang selama ini dia pelajari? Gitu aja. Jadi bukan untuk diamalkan. Ya. Kadang saya diprotes di tengah-tengah itu jamaah sekalian. Saya nyampaikan materi langsung di-cut, diinterupsi. Saya bilang nanti bu, saya selesaikan dulu materi saya. Monggo panjenengan bertanya setelah selesai untuk saya tanya jawab. Yang seperti ini jamaah sekalian tidak diperkenankan. Ya. Kemudian yang keenam, perbaiki cara kita bertanya. Setelah semua 1 sampai poin 5 tadi kita lakukan, maka yang keenam, perbaiki cara bertanya. Bagaimana cara bertanya yang baik? Kata para alim ulama, gunakan kata-kata yang baik ketika mengucapkan kalimatnya. Yang kedua, doakan sebelum kita bertanya. Ya Ustadz, semoga Allah memberkahi Anda dan seterusnya. Kemudian barulah bertanya. Ya. Yang ketiga, gunakan panggilan kehormatan untuk beliau. Ya, tadi saya contohkan misalnya, karena Ustadz koncone ya dipanggil bro Ustadz gitu ya. Hey friend, ya apa friend? Koncone naik keran dulu soalnya Ustadznya. Ya jangan ya, kita hormati para asatid kita, walaupun mereka juga tidak minta untuk dihormati, bukan gila hormat, tapi perbaikilah cara kita dalam bertanya. Ya. Semoga menjadi berkah ketika kita bertanya. Yang terakhir, yang ke-30. Membaca doa kafaratul majlis ketika hendak berdiri dan berpisah. Alhamdulillah kita sudah membiasakan diri dengan doa kafaratul majlis ini. Ya, yang kata Nabi SAW, fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Maka Allah akan mengampuni mereka dan pasti Allah akan mengampuni mereka. Ya, barang siapa yang mengucapkan yang seperti itu, ya, dalam sebuah riwayat yang lain Nabi mengatakan illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik. Barang siapa mengucapkan subhanakallahumma bihamdika sampai selesai, maka dosa-dosanya selama di majelis Allah akan ampuni. Boleh jadi kita sedang salah dalam berbicara, sedang banyak guyonnya, sedang tidak fokus, sedang meremehkan orang lain, sedang ngobrol kanan kiri dan seterusnya, maka mudah-mudahan doa kafaratul majelis kita ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita selama di majelis. Ada beberapa faedah yang terkandung dalam doa subhanakallahumma bihamdika tersebut. Yang pertama, doa tersebut mengandung penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sifat kekurangan, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kandungan doa kafaratul majlis, dalam
hakikatnya kita sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan dan kita memuji Allah atas segala macam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kandungan ayat doa yang kita baca. Maha suci Engkau ya Allah. Wahai Allah, dan dengan memuji Engkau, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun padamu dan aku bertobat kepadamu. Isinya seperti itu jemaah sekalian. Ya. Boleh jadi ada yang membaca tapi enggak tahu artinya. Selama ini kita baca subhanallah tapi enggak tahu artinya. Boleh jadi ya. Kita ingatkan kembali. Di sana ada penyucian pada Allah dan ada pengagungan atas kekurangan yang Allah yang tidak ada pada Allah Subhanahu. Yang kedua, menetapkan uluhiyah Allah. Bahwasanya hanya Allah semata yang menjadi sesembahan kita. Ya, di sana ada bentuk penyempurnaan dalam ibadah kita. Yang ketiga, kita beristighfar kembali pada Allah dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia kembali pada Allah dengan bertaubat, dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan ya masyarakat. Al-insan khata. Setiap manusia itu punya potensi kesalahan. Potensi kesalahannya besar. Dan orang yang banyak berbicara, banyak cakap itu potensi kesalahannya besar sekali. Termasuk yang berbicara ini termasuk potensi kesalahannya besar sekali. Akan kelihatan. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir boleh jadi ada kesalahannya. Maka dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdik dan seterusnya itu adalah agar kita Allah ampuni dosa-dosa kita selama kita bermajelis. Ya. Nah, jemaah sekalian, sempurna 30 adab dalam bermajelis seorang muslim sebagai pelengkap jeda di antara pembahasan kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan insyaallah bulan depan kita kembali lagi untuk membahas dosa-dosa besar lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan masalah ini? Tidak ada? Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.